Puji Tuhan, selamat malam buat teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk menindaklanjuti terhadap upaya-upaya yang bisa kami berikan kepada Bapak Muhammad KC, karena sebagai teman, sebagai saudara di dalam Tuhan, dan juga sebagai panggilan hati nurani, kami berupaya semampu apa yang kami bisa lakukan, kami coba lakukan, upayakan untuk bagaimana supaya Pak KC ini bisa mendapatkan hal-hal yang seimbang, ya, khususnya di dalam menjalani proses hukum. Ya, dan kami mohon maaf juga kalau mungkin kehadiran kami agak sedikit telat, karena memang cukup banyak ya pekerjaan yang kami harus lakukan, yang harus kami selesaikan dari waktu ke waktu. Dan juga pada malam hari ini tentunya saya tidak sendirian, saya akan bersama-sama dengan tim advokasi atau teman-teman pengacara yang akan mendampingi ya proses hukum yang akan diberlakukan atau yang akan dijalankan oleh Pak KC, ya. Dan pada malam hari ini kita langsung saja sapa advokat atau tim lawyer yang ada, yaitu Bapak Sandi Situngkir. Pak Situngkir. Selamat malam, Shalom, Pak. Bapak. Shalom, selamat malam. Saya Sandi Ebenezer Situngkir, Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi Situngkir. Ini kita mohon maaf ini hadirnya agak telat ini karena kesibukan yang cukup padat ya. Baik, tapi Pak, saya lihat bapak-bapak ini juga semangat luar biasa ini, karena ini panggilan hati ya, bukan hanya panggilan pekerjaan. Ini upaya hukum yang diberikan oleh teman-teman ini adalah panggilan hati ya. Jadi itu yang kita harus titikberatkan supaya semua yang menyaksikan acara ini bisa diberkati, karena kita memang mengedepankan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan, bukan hanya nilai-nilai pekerjaan atau profesionalisme dari seorang pengacara, tetapi panggilan hati, nilai-nilai kekekalan, karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, apabila engkau sudah tahu kebenaran, kalau engkau tidak bersuara, engkau tidak berbicara, maka engkau adalah bersalah di mata Tuhan. Ya, itu teman-teman yang mungkin saya perlu tambahkan sedikit dari sisi kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat rekan-rekan yang sudah bergabung ini, atau tim yang sudah ada adalah orang-orang yang berkapasitas untuk itu. Jadi mereka akan memberikan pandangan-pandangan hukum terhadap kondisi yang sedang menimpa saudara kita. Ya, oke, Pak Herbert Aritonang, selamat malam Pak Herbert. Pak Herbert. Ya, malam Pak Pendeta. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak semuanya, keluarga juga. Ya, puji Tuhan. Ini mohon maaf ya Pak, agak telat ini hadirnya ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke. Baik, kita ke Pak Yonatan. Selamat malam Pak Yonatan, apa kabar Pak? Malam Pak Pendeta Yusuf, kabar baik luar biasa. Ya, semangat. Suaranya kecil Pak, suara Pak Yonatan agak kecil. Handset apa? Enggak, ini langsung Pak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Pak Yonatan, mohon maaf ini kita agak telat ya, karena kegiatan yang cukup padat dari pagi. Oke, Pak Martin bisa bersama-sama kita monitor, Pak Martin. Pak Martin. Halo, selamat malam Pak Martin. Ya, oke, mungkin Pak Martin mungkin nanti nyusul ya, karena kita perlu langsung nih ya menyatakan pandangan-pandangan hukum terhadap apa yang sedang terjadi dengan Pak KC.
Kira-kira ini Pak Sandi ini mungkin bisa memberikan ini dulu pandangan-pandangan hukum, apakah yang terjadi proses yang sedang dijalankan oleh Pak KC ini menurut Bapak seperti apa kondisinya di mata hukum yang berlaku di Indonesia? Silakan Pak Sandi. Baik Pak, Shalom, selamat malam untuk Pak Yusuf Manunggulu dan sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tentu saja sebagai negara hukum, kita terikat kepada ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku hari ini. Yang kedua, apakah kita ikut meratifikasi deklarasi hak asasi manusia yang berlaku secara universal, gitu ya? Apakah kita ikut meratifikasi hak sipil politik dan hak ekonomi dan budaya yang berlaku secara universal? Indonesia sudah melakukan itu, gitu ya. Apakah kita ikut menandatangani konvensi anti ras dan diskriminasi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Indonesia sudah melakukan itu, gitu ya. Pertanyaan sekarang, mengapa hukum di Amerika atau di belahan dunia lain yang sudah kita ratifikasi tidak sama dengan yang di Indonesia? Meskipun kita sudah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini terkait dengan kebijakan politik hukum di negara kita ini. Kemudian, apakah kita merindukan hukum yang lebih baik gitu, yang paling tidak mendekati konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersifat universal? Ya, ke depan kita merindukan seperti itu. Oleh karena itu, ya, perjuangan penegakan hak asasi manusia tidak hanya berlangsung hari yang lalu sampai hari ini, tapi harapan kita, bagian para pejuang-pejuang masyarakat sipil di Indonesia, LSM, NGO-NGO lainnya, dan kita semua yang merindukan adanya penegakan hukum yang bersifat universal, ayo kita sama-sama berjuang. Ayo kita sama-sama menyuarakan terkait kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diproduksi oleh DPR dan Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 PNP 1965 itu, ya, itu diproduksi oleh Presiden Soekarno ketika itu. Kalau kita membaca secara historikal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu landasan teoretik, landasan sosiologis, landasan yuridis, memang Soekarno ketika membuat undang-undang itu, ya, tidak ditujukan seperti yang keadaan hari ini, gitu ya. Salah satu tujuan dari pembuatan undang-undang itu dilakukan ketika itu adalah untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia. Soekarno membayangkan, ya, tujuan revolusi Indonesia itu adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Siapa-siapa mereka-mereka yang dituju dalam undang-undang itu? Yaitu kelompok-kelompok yang dianggap menggunakan agama untuk merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga kalau kita baca pelan-pelan undang-undang itu, memang tidak ditujukan kepada yang terjadi di akhir-akhir ini semenjak Orde Baru sampai sekarang ini. Tapi terlepas dari situ tujuan Soekarno, Soekarno paham betul masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bisa diajak musyawarah, gitu ya. Oleh karena itu, di pasal 2 Undang-Undang 1, Undang-Undang Nomor 1 PNP 1965 itu disebutkan Menteri Agama atau Jaksa Agung berkewajiban memberikan surat teguran kepada orang-orang atau organisasi yang dianggap
melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Apa maksud dari situ? Ya. Kalau kita lihat juga dalam penjelasan-penjelasannya itu, Soekarno itu undang-undang itu meminta Menteri Agama dan Jaksa Agung itu melakukan dialog. Artinya keadaan hari ini, kalau menurut Menteri Agama, kalau menurut Jaksa Agung, secara konstitusional ya, menurut mereka, menurut kajian mereka, perbuatan seseorang itu sudah masuk kualifikasi pasal 4 yang kemudian diduplikasi menjadi pasal 156A itu KUHP itu, maka kewajiban konstitusional Menteri Agama memberikan surat kepada pihak-pihak termasuk kepada Pak KC yang hari ini sedang diperkarakan di Barreskrim Mabes Polri. Terus bagaimana penerapan pasal 156A itu? Itu adalah upaya terakhir. Undang-undang menyatakan itu upaya terakhir yang harus dilakukan ketika pasal 2 tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku-pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 156. Pertanyaan sekarang, apakah Menteri Agama, apakah Jaksa Agung melakukan kewajiban konstitusionalnya gitu ya? Dalam beberapa kasus itu tidak pernah dilakukan. Kemudian kalau demikian, apakah seseorang bisa diadili dengan mengabaikan pasal 2? Ini negara hukum ya. Negara hukum tadi itu pasal 1 ayat 3 itu Indonesia berdasarkan negara hukum. Boleh tidak Menteri Agama mengabaikan kewajiban konstitusionalnya gitu, mengabaikan pasal itu? Ya menurut undang-undang tidak boleh gitu. Apakah hakim serta-merta atau kepolisian dapat melakukan itu? Menurut undang-undang tidak boleh. Lakukan dulu pasal itu gitu. Lakukan dulu kewajiban Menteri Agama itu. Itu yang tidak kita temukan dalam kasus-kasus penistaan selama ini yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian berikutnya adalah, kalau misalnya kita melakukan penelusuran narasi yang dibangun di pasal 156A itu, memang jadi sifatnya sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Karena undang-undang itu tidak pernah membuat penjelasan secara lugas perbuatan apa sih yang dimaksudkan itu gitu ya. Sehingga dia multitafsir. Kalau misalnya kita lihat kawan-kawan LSAM, Perhimpunan Bantuan Hukum Hak Asasi Indonesia dan aktivis-aktivis yang ada di Indonesia ketika mengajukan judicial review terhadap pasal 156A yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi setelah diuji ternyata tidak dikabulkan. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi di dalam perkara pengujian undang-undang tersebut. Ya. Apa sih yang dimaksud penistaan gitu ya? Apa sih yang dimaksud penodaan gitu kan? Nah, pengertian narasi kalimat tersebut itu yang mesti dipertegas. Hari ini Setara Institut menyampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Setara Institut ya, Pak KC itu bukan penistaan gitu, bukan penistaan agama gitu ya. Dua hari lalu juga salah satu anggota Komisi 3 DPR sudah menyampaikan kepada Kapolri supaya kasus-kasus seperti ini tidak layak diajukan ke pengadilan, cukup dilakukan secara restoratif justice. Apa restoratif justice itu? Menyelesaikan secara musyawarah, melakukan dialog gitu ya. Itu kewajiban negara juga. Kalau misalnya kita sepakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebelum mencapai kesejahteraan umum adanya tertib sosial, maka yang dapat kita lakukan itu adalah salah satunya adalah penegakan hukum. Apakah cukup penegakan hukum? Tidak. Ada dua untuk mencapai tertib sosial itu. Pertama penegakan hukum, yang kedua adalah dialog. Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa kita selalu memilih penegakan hukum? Kenapa kita mengabaikan sifat-sifat yang hebat dalam bangsa ini, tidak melakukan dialog gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan kepada pengelola negara ini, pengelola kekuasaan ini, pemerintah ini. Gitu ya. Cobalah lakukan dialog terhadap kasus-kasus seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kami terkait dengan kasus Pak KC, kami sudah melakukan beberapa
upaya-upaya untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum kepada Bapak Muhammad KC. Ya, konsep yang kami bangun adalah di samping melakukan pembelaan secara maksimal kepada Bapak Muhammad KC, kami juga melakukan kampanye kepada masyarakat sipil di Indonesia. Apakah teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, masyarakat sipil di Indonesia akan membiarkan kasus-kasus seperti ini terus diadili gitu ya. Beberapa perkara yang dikategorikan penistaan agama, baik yang terjadi di Tanjung Balai maupun di Jakarta gitu ya, menurut kita adalah hal-hal yang sangat subjektif. Meliana misalnya, ketika dia menyampaikan minta tolong dong dikecilkan, harus diadili gitu ya, harus diadili dengan hukuman 1,5 tahun. Yang di Jakarta, Basuki, yang kemungkinan dia hanya salah membaca, harus diadili dengan hukuman 2 tahun. Apakah ini tujuan kita untuk berbangsa dan bernegara gitu? Teman-teman, saudara-saudaraku di dalam agama Islam ada konsep tabayun gitu ya. Kenapa nggak kita depankan tabayun itu gitu? Kenapa kita nggak bermusyawarah gitu kan? Kalau kami sepakat Pak KC dilakukan dialog, mungkin juga Yahya Waloni juga dapat dilakukan dialog gitu kan. Yang penting negara ini mencapai tertib sosial. Itu tujuan. Jadi kampanye yang kami bangun itu, ayo dong masyarakat sipil di Indonesia kita sama-sama bersuara supaya hukum yang dicita-citakan, hukum yang kita rindukan tidak lagi menjadi hukum-hukum penistaan dapat terjadi di Indonesia. Pak KC terakhir komunikasi kami dengan Wakil Direktur Cyber Badan Reserse Kriminal Indonesia, kami sudah melakukan komunikasi. Tentu saja kami mempertegas ya penanganan perkara ini seperti apa. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana memastikan Pak KC dalam keadaan sehat gitu ya, hak-haknya sebagai tahanan terpenuhi, kesehatannya terpenuhi sehingga dia dapat melakukan pembelaannya, bahwa hak subjektif yang dimiliki oleh Pak KC tidak juga diabaikan oleh undang-undang. Anggap sajalah menurut kepolisian atau menurut sekelompok orang Pak KC melakukan penistaan, tapi pada ujungnya pengadilan lah yang membuktikan itu. Kami sudah menyampaikan kepada Direktorat Cybercrime Mabes Polri bahwa kami juga akan melakukan supaya mereka juga memenuhi hak-hak hukum terkait dengan saksi-saksi yang meringankan yang dimasukkan dalam KUHP itu, terdiri dari saksi ahli, saksi yang meringankan yang lain. Kira-kira pandangan kami sementara seperti itu, Pak Pastor Yusuf Manubulu. Ya, baik Pak. Itu undang-undang yang Bapak maksudkan tadi, saya share screen dulu ya, supaya mungkin bisa dibacakan. Jadi teman-teman yang ikut bergabung bisa memahami lebih luas tentang bagaimana keberadaan hukum yang sudah berjalan, tetapi ternyata ada bagian-bagian yang terabaikan atau dilewatkan, ya. Jadi mungkin Pak Sandi bisa bacakan ini undang-undang penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Bapak bisa bacakan, silakan Pak. Saya tidak terlihat Pak, ya saya tidak dapat melihatnya karena memang masih statusnya masih muter-muter dia di handphone saya. Oh, ya. Tapi di pasal 2-nya, barangkali teman-teman yang mengikuti link ini dapat membaca. Saya bisa artikanlah pasal 2 itu. Ya, gitu ya. Sebentar Pak. Pak Ritonang kelihatan nggak Pak? Pak Ritonang? Pak Herbert? Kecil ya. Pak Yonatan bisa kelihatan? Kelihatan Pak Yusuf. Ya, mungkin bisa tolong dibacakan Pak supaya ini ada sedikit istilahnya pencerahan bagi teman-teman yang mungkin tidak terlalu paham soal
pasal penistaan agama ini. Jadi ada bagian-bagian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi, rupanya ini terlewatkan atau memang dilewatkan atau memang otoritas yang bekerja yang sedang melakukan tugas saat ini, apakah mereka tidak memahami? Nah, ini mungkin bisa dibacakan dulu supaya kita pada dasarnya bisa memahami bahwa langkah-langkah hukum yang diambil atau yang diberlakukan kepada seseorang itu apakah sudah sesuai dengan hukum itu sendiri. Silakan Pak Yonatan. Ya, mungkin tadi arahannya Pak Sandi di pasal 2, Pak Yusuf. Pasal 2. Sebentar ya. Izin Pak Yusuf, tadi saya kirim undang-undang yang lengkapnya di grup ya. Boleh diambil nanti. Ini tadi definisi kata kerja. Untuk penjelasan definisi kata kerjanya yang Word itu. Baik. Kita coba share screen dulu ya. Ya. Mungkin sementara kita share screen, saya mau ke Pak Aritonang dulu nih. Pak Aritonang bisa dengar suara saya? Pak Herbert? Wah, bisa, Pak. Oke. Pak, Bapak bisa sedikit memberikan pandangan menurut Bapak proses hukum yang sedang dijalankan oleh Pak KC, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini sudah sesuai prosedur atau mungkin ada bagian-bagian yang mungkin terabaikan atau terlewatkan di situ? Bapak mungkin bisa sedikit memberikan pandangan-pandangan hukum yang ada, yang berlaku di Indonesia. Silakan, Pak. Ya, menurut saya, Pak, ya, peradilan di Indonesia ya bisa dibilang sukses ya, mengirim banyak orang ke penjara terkait tuduhan penistaan dan penodaan agama. Ya, yang lebih menarik dan lucu sebenarnya kasus Meliana itu di Medan. Atas dasar sebatas keluhan saja harus diproses hukum. Artinya tindakan aparat yang terlalu memaksakan kehendak demi untuk mengayomi para mayoritas itu, sehingga warga minoritas yang menyampaikan keluhan hal-hal yang sepele saja harus diproses hukum. Ini menjadi hal yang terburuk buat kita ya. Begitu kuatnya pengaruh mayoritas terhadap untuk bisa melakukan tindakan apapun terhadap minoritas ini. Kita bisa melihat secara sederhana, jangankan orang hukum, masyarakat biasa saja pun pasti akan bisa menilai ada yang ketidakadilan terhadap tindakan penegakan hukum oleh pihak aparat terhadap warga. Nah, inilah tantangan kita sebagai momentum yang tepat untuk kita coba melakukan terobosan. Semoga apa yang kita perbuat, kita doakan, kita lakukan yang terbaik buat Pak KC ini bisa menjadi hal yang tonggak sejarah buat kita, bahwa Pak KC bisa kita lolosan dari jeratan hukum ya, yang cenderung dipaksakan ya. Yang sederhana yang bisa saya perhatikan adalah selama saya coba ikut mendampingi proses hukumnya Pak KC dari Rabu minggu lalu, ketika Pak KC sudah ditangkap, tidak lama kemudian Pak Yahya Waloni pun diproses, ditangkap lalu tidak lama juga dibantarkan. Nah, yang lucu lagi, pasal-pasal yang dipakai pun ternyata sama. Ya, hanya yang lebih lucu adalah ketika Pak Yahya Waloni dalam LP yang dilaporkan 2 bulan lalu, diprosesnya berbarengan dengan Pak KC. Pertanyaan sederhananya, kenapa tindakannya berbeda gitu loh. Pak KC dalam hitungan 3 hari, LP dibuat tanggal 21, surat
perintah penyidikan tanggal 22 dan tanggal 23 terjadilah penangkapan. Sementara Pak Yahya Waloni ya berbulan-bulan pun tidak diproses gitu. Nah, ini ada apa? Berarti bisa saya simpulkan ini ada keistimewaan hukum. Untuk kalangan minoritas memang harus tahu diri ini. Ternyata mayoritas selalu diistimewakan. Itu udah tidak bisa kita sangkal itu. Dan kita harus berani melawan itu. Saya pribadi kecewa berat ini atas tindakan aparatur terhadap Pak KC. Oke lah, proses hukum tetap harus dijalankan. Tapi polisi tidak memberikan semacam hal-hal yang dari sisi penegakan hukum tidak memberikan rasa keadilan itu terhadap di muka hukum terhadap warga negaranya sendiri ya. Ya ini kalau Pak KC demikian, bagaimana dengan ulama-ulama lainnya yang begitu leluasa melecehkan kepercayaan umat Kristen? Ya, itu sangat disayangkan kalau polisi masih pandang bulu terhadap penegakan hukum. Nah ini kita harus berani melakukan terobosan hukum dan berusaha untuk membebaskan Pak KC dari tuduhan-tuduhan yang saya pikir tidak pas gitu. Nah itu sebabnya rekan-rekan tim hukum dan juga bantuan para hamba-hamba Tuhan dalam bentuk doa untuk kita coba terus berdoa dan berjuang sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi perhatian baik dari sisi pembelaan dan juga dari non litigasinya. Sementara itu dulu Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Sandi ini bisa monitor, Pak Sandi? Kelihatan sinyal beliau agak kurang ini ya. Oke, sambil kita coba terhubung dengan Pak Situngkir, kita ke Pak Yonatan dulu nih. Jadi Pak Yonatan kita sudah mendengarkan ulasan dari Pak Sandi maupun Pak Herbert. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak, apakah perlakuan hukum yang sedang dijalani atau yang diberlakukan kepada Pak KC ini, bagaimana pendapat Bapak terhadap pasal yang terutama didasari dengan pasal 156, yaitu pasal penistaan agama? Karena sangat banyak ya, khususnya dari kaum minoritas atau Kristen, menganggap bahwa pasal 156 ini adalah satu pasal yang sangat merugikan kekristenan. Satu pasal yang sangat layak untuk dicabut, atau satu pasal yang sudah seharusnya tidak berada di bagian-bagian yang bisa merugikan kaum minoritas atau orang Kristen. Nah, Bapak bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, apakah pendapat-pendapat orang Kristen seperti itu bahkan saya lihat juga banyak teman-teman di Muslim juga, bahkan ada ustadz, ya salah satunya seperti kayak Ustadz Miftah, mereka sangat tidak setuju dengan pasal 156 ini, ya. Banyak lagi ustadz-ustadz yang moderat, ustadz-ustadz yang istilahnya pandangannya moderat ya, itu mereka sangat tidak setuju dengan pasal ini. Nah, bagaimana Bapak bisa uraikan atau jelaskan menurut pandangan Bapak terhadap pasal 156 ini? Silakan Pak Yonatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Yusuf. Jadi saya menambahkan aja apa yang tadi sudah disampaikan oleh
Pak Herbert dan Pak Sandi. Jadi kalau menurut hemat saya ini apa yang dilakukan MKC ini kan sebenarnya esensinya adalah syiar terhadap agamanya. Dan menurut hemat saya kan hak melakukan syiar itu kan hak kebebasan asasi dari setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, hak untuk melakukan syiar ini kan pasti menjadi bagian dari hal yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan beragama. Nah, dalam melakukan syiar ini, sepanjang itu tidak dilakukan dengan paksaan, artinya memaksa orang untuk mengikut agama tertentu, seharusnya ini harus dipandang suatu hal yang wajar. Dan kalau dalam hal pelaksanaan syiar tersebut ternyata juga menyinggung ada agama lain yang menjadi bagian dari syiar tersebut, itu kan memang suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Karena memang negara kita ini kan beraneka ragam. Makanya semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi kan tidak harus sama. Nah, kondisi melaksanakan hak syiar ini kan hak asasi dari setiap umat beragama. Saya yakin umat agama apapun mereka tidak mau dihalangi bahkan dikenakan pasal-pasal pidana dalam melakukan syiar ini. Ini yang seharusnya menjadi perubahan di negara kita ini. Jangan lagi melakukan pidana terhadap orang-orang yang melakukan syiar sepanjang tidak dilakukan dengan paksaan ya. Dan kemudian kalau kita melihat secara khusus pasal 156A ini ada hal yang menarik sebenarnya. Karena pasal 156 ini dikenakan terhadap setiap orang, ini saya bacakan ya. Menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Nah, saya rasa MKC tidak menyampaikan hal yang bersifat permusuhan di dalam video-videonya. Kemudian penyalahgunaan atau penodaan. Dan saya rasa MKC juga tidak melakukan suatu penyalahgunaan atau penodaan karena MKC hanya menyampaikan apa yang sudah tertulis yang menjadi dalil-dalilnya dia. Nah, ini yang menarik adalah dengan maksud. Jadi dengan maksud ini kalau saya lihat ini kan delik material ya. Jadi dia ini harusnya terpenuhi nih. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Nah, ini secara ahli bahasa aja kalau membaca supaya orang tidak menganut agama apapun, ini kan ateis maksudnya. Makanya negara kita meskipun bukan negara agama, tapi kan negara kita menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama. Nah, di dalam pasal 156A ini, kalimat terakhirnya itu dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Nah, hal-hal apa yang disampaikan oleh MKC ataupun yang semua orang yang melakukan syiar, saya tidak pernah mendengar sih orang-orang tersebut melakukan syiar menganjurkan orang agar ateis. Gitu. Jadi seharusnya pelaksanaan syiar ini tidak bisa masuk di 156 ini. Karena tidak memenuhi ketentuan unsur yang terakhir. Tidak ada satupun ucapan yang disampaikan supaya orang menjadi ateis. Ini yang kami lihat secara sederhana dari pasal 156 ini. Nah, makanya dalam pembelaan MKC nanti, ya kami juga akan belajar dan berkaca terhadap kasus-kasus tentang penistaan agama sebelumnya yang sudah pernah ada, dan kami akan pelajari semua itu dan memberikan pembelaan MKC yang terbaik dengan belajar dari kasus-kasus yang ada. Demikian sementara dari saya, Pak Yusuf. Ya, oke, terima kasih Pak Yonatan. Ya, jadi saya sebelum kita ke Pak Martin, saya perlu tegaskan juga bahwa Pak KC ini bukan seorang YouTuber, ya. Dia adalah seorang evangelis atau seorang pemberita Injil. Ini harus diketahui ya, teman-teman, karena selama ini yang terbangun framing yang diberikan
kepada predikat dari seorang Bapak Muhammad KC bahwa dia adalah seorang YouTuber. Ya, itu dua hal yang berbeda, ya. Karena kenapa Pak KC memberitakan Injil lewat media YouTube? Karena selama ini kondisinya yang tidak kondusif. Artinya beliau hidup setelah percaya Tuhan Yesus, beliau harus 6 kali berpindah-pindah tempat. Dikakibatkan ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima keberpindahan dari seorang Muhammad KC dari Islam kepada Kristen, mengikut Tuhan Yesus. Nah, berdasarkan inilah maka beliau harus hijrah, ya, sebanyak 6 kali. Akibat aniaya, bahkan pernah bahwa Pak KC ini pernah mau dibunuh dengan meletakkan parang di lehernya, dan oleh kemurahan Tuhan Pak KC masih tertolong dan sampai saat ini beliau masih ada bersama-sama dengan kita dan sedang menjalani tahanan di Bareskrim Mabes, ya. Nah, oleh karena kondisi yang begitu sulit di mana kehidupannya yang serba tidak kondusif, maka Pak KC memilih tindakan syiar atau tindakan khotbah atau tindakan pemberitaan Injil yang beliau lakukan, maka beliau harus lakukan lewat media. Ya, karena itu mengurangi resiko terhadap kelompok-kelompok yang tidak menginginkan apa yang telah dilakukan oleh Pak KC atau apa yang telah terjadi atau apa yang telah dia imani saat ini. Sehingga beliau satu-satunya jalan yang sangat tepat buat kehidupan seorang Muhammad KC, maka dia melakukan pemberitaan Injil itu lewat media YouTube ataupun TikTok ataupun juga yang lainnya, ya. Jadi tolong supaya semua bisa paham bahwa Pak KC ini bukan YouTuber. YouTuber itu sebagai sebab akibat aja dari pemberitaan Injil, ya, karena memang dia memasukkan video-video itu, siar-siarnya itu, penyampaian-penyampaian Injil itu lewat YouTube, maka ya mau tidak mau dia artinya ya disebut orang yang membuat tayangan, membuat video di YouTube, tapi pekerjaannya esensi daripada apa yang dilakukan oleh Pak KC, dia adalah seorang pemberita Injil. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yonatan bahwa pemberitaan Injil ini adalah merupakan hak semua orang sesuai dengan iman dan kepercayaannya, kecuali dia memaksakan orang lain untuk mengikuti dia. Nah, itu yang tidak dibolehkan oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, mungkin saya mau ke Pak Martin dulu, ya. Jadi menurut pendapat Anda, kira-kira bagaimana pandangan hukum yang Bapak bisa bagikan terhadap kondisi Pak KC saat ini? Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Yusuf dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Ya, saya sependapat dengan seluruh rekan-rekan ya, bahwa memang di dalam penerapannya terhadap pasal penistaan agama ini, setelah pasal ini masuk dalam KUHP, ada pra-justisia yang memang dilupakan untuk implementasinya. Saya sepakat juga tadi sama abang kami, Pak Sandi, bahwa memang ketika sejarahnya undang-undangnya dibentuk ini bukan untuk menggebuk orang-orang yang tidak sependapat ataupun orang-orang yang ingin menyiarkan agama, melainkan dalam kondisi tersebut tujuan dari dan politik hukum undang-undang ini adalah untuk menangkal orang-orang yang ingin menghalangi revolusi Indonesia pada saat itu. Saya setuju bahwa memang setelah 156A ini masuk di KUHP, di mana pada saat tahun 2008 itu diciptakan undang-undang baru untuk menjangkau dalam dunia sistem elektronik ya, atau yang kita bisa sampaikan saat ini adalah ITA, Informasi dan Teknologi Elektronik. Di dalam pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2,
mengenai hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap antar golongan dan ras dan agama, di sini pun pada saat pembuatan itu yang walaupun sudah disepakati menjadi hukum positif ya Pak Manubulu ya, di sini juga lupa untuk menyisipkan terhadap ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Karena saya percaya pada saat pembuatan undang-undang ini our former president ya, Insinyur Soekarno-Hatta itu menciptakan undang-undang ini tuh untuk menjaga keamanan, bukan untuk menggebuk lawan gitu loh. Sehingga seharusnya pada saat berganti pemerintahan, hal yang sama mestinya dilakukan juga. Oleh karena itu, kita di dalam konstitusi kita ini ada yang namanya kebebasan berpendapat sesuai dengan hak asasi manusia. Tentunya ini inline dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 ini. Nah, sangat disayangkan jika setiap orang-orang yang pada saat melakukan ekspresi pendapat dia ataupun penginjilan ya Pak, tanpa dia ketahui mungkin ada dapat diduga keras oleh orang bahwa itu menyinggung kepercayaannya, langsung ditangkap dan dipenjara. Menurut saya sebagai warga bangsa dan negara ini sangat prihatin Pak. Butuh berapa banyak kita ruang tahanan nanti kalau semua orang yang salah ngomong harus dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, saya percaya dan sama kita semua tim juga percaya bahwa memang dialog dan musyawarah itu adalah jalan yang paling bagus terhadap penyelesaian dari adanya laporan ataupun dugaan dari tindak pidana tersebut. Karena mungkin saja hari ini yang menimpa terhadap Pak KC, tapi tidak menutup kemungkinan juga suatu saat ini menimpa rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita dalam sebangsa dan senegara ini dari agama lain. Apakah kita mau mengulang-ulang ini terus setiap tahun? Itu dari data yang dipaparkan oleh, saya kemarin baca beritanya itu kalau nggak salah YLBHI. Dari tahun 2006 sampai tahun 2020, khusus tahun 2020 saja itu ada puluhan kasus yang terjerat. Ada yang anak masih di bawah umur terkena pasal ini juga. Karena kalau nggak salah dia hanya membuang sampah atau membubarkan orang yang saat sedang beribadah karena melanggar protokol kesehatan. Nah, makanya oleh karena itu penting untuk kita bahwa kita harus sepakat dulu bahwa dalam penegakan hukum itu kita juga harus mengedepankan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Supaya ke depan tidak perlu kita main penjara-penjarakan orang, lebih mengedepankan musyawarah. Karena dengan musyawarah kita bisa baru bisa mengklarifikasi apakah orang ini tujuannya untuk menghina atau memang hanya untuk menyiarkan apa yang dipercaya. Seperti itu mungkin Pak Yusuf. Baik. Terima kasih Pak Martin. Ya, jadi begini, saya coba meminta penjelasan atau pandangan-pandangan dari teman-teman yang ada. Apakah pasal 156 ini ada standarisasinya untuk bisa dijadikan sebagai dasar untuk pasal ini digunakan? Karena saya sendiri sebagai kelompok ya yang masuk di dalam menyiarkan tentang iman yang saya yakini, maka saya juga harus konsen untuk memperhatikan hal ini ya. Jadi sejauh mana pasal ini bisa dikatakan memenuhi standar atau memenuhi yang dimaksudkan dengan pasal 156 itu, karena di dalam bagian siar-siar atau ceramah-ceramah atau mungkin dakwah khotbah yang kita lakukan, sudah pasti ya kita akan membicarakan berdasarkan
teologi doktrin yang memang sudah termuat di dalam kitab yang kita yakini. Nah, misalnya begini nih ya. Misalnya di dalam Islam ya, di dalam Islam kan selalu mengatakan kafirlah orang yang menyebutkan Isa itu Tuhan. Nah, ini saya minta Bapak-bapak untuk memberikan tanggapan ya, karena ini sesuatu yang sangat membingungkan dan memusingkan ya. Apalagi sekaligus membahayakan bagi orang-orang yang masuk di dalam profesi untuk sebagai pengkhotbah atau sebagai pembicara sesuai dengan imannya. Nah, di dalam Islam itu ada ayat yang seperti itu. Kafirlah orang yang menyebutkan Isa itu Tuhan. Sementara di dalam Injil itu tidak ternilai bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantah, langit dan bumi, di bawah bumi dan di atas bumi, dan di seluruh jagat raya ini itu sudah harga mati bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sementara di dalam pemahaman kita seperti itu, dengan kalau dibenturkan dengan agama Islam yang mengatakan bahwa kafirlah orang yang menyebutkan bahwa Isa itu Tuhan. Nah, apakah kira-kira memenuhi unsur pidana kepada umat Islam yang mengatakan seperti itu? Karena mereka selalu mengatakan, contoh lagi, ya Tuhan Yesus itu hanya utusan, dia hanya manusia. Nah, ini kan secara keimanan Kristen, secara teologi, ini adalah sebuah bentuk penghinaan, ya, sebuah bentuk penistaan bagi kekristenan. Karena apa? Karena itu Tuhan bagi kami. Kenapa ada sebuah kitab, ada sebuah doktrin, ada sebuah ajaran yang mendegradasi atau istilahnya menjatuhkan doktrin yang ada di dalam Alkitab atau kebenaran yang ada di dalam kitab yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, ini kan menjadi sangat memusingkan. Kalau misalnya apakah kondisi seperti itu, apakah Islam itu bisa dikatakan sebagai penista? Kan ini juga akan membingungkan ini pihak yang berwajib untuk menjadikan ini sebagai karena menurut kekristenan, kalau kita sudah Tuhan Yesus Tuhan yang sangat kita sanjung, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita tinggikan, terus kemudian ada orang yang istilahnya dengan satu pemahaman yang merendahkan itu. Oh, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Dengan perkataan yang lebih sederhana, dia adalah Tuhan yang palsu, dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu kan pengertian yang tertuang daripada apa yang istilahnya yang dipahami, doktrin yang dimiliki oleh teman-teman kita di Islam. Nah, kira-kira apakah seperti ini bisa dikenakan pasal penistaan? Nah, kalau misalnya juga kita berkata begini, doktrin di dalam kekristenan, teologi yang ada yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah sudah kitab yang terakhir. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga sudah tidak ada lagi yang namanya nabi-nabi. Nah, menurut doktrin kekristenan di dalam kitab Injil itu sendiri, kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Nah, bagaimana kalau seandainya teman-teman, kalau misalnya kita mengatakan bahwa kitab yang hadir setelah itu adalah kitab palsu, misalnya seperti kayak Al-Quran. Nah, di sini kan bagaimana kira-kira menurut Pak Sandi? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, terkait dengan penerapan pasal itu ya, di situ disebutkan kata barang siapa gitu, atau seseorang gitu ya. Itu dimaknai adalah orang per orang atau kelompok-kelompok gitu. Nah, untuk terkait dengan yang disampaikan Pak Yusuf tadi itu, sejauh mana kewajiban hukum seseorang untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Kalau kita misalnya kita kembali kepada teori-teori kekuasaan yang kemudian melahirkan kewenangan ya, kewenangan kemudian melahirkan kewajiban gitu ya.
kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan, yang diimplementasikan dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab suci, Alkitab, Al-Quran gitu ya. Kemudian ketika saya menjadi Kristen, tentu saja kitab saya adalah Alkitab gitu ya. Sebagai kitab saya adalah Alkitab, maka kewajiban saya untuk memenuhi absolutisme yang diatur dalam kekuasaan Tuhan gitu. Sehingga dia absolut ya. Siapapun tidak bisa bertindak lain di luar Alkitab itu. Demikian juga kawan-kawan agama lain gitu. Ketika dia secara sadar menjadi umat beragama itu, maka dia harus patuh kepada agama itu gitu ya, termasuk kitab-kitabnya itu. Nah, itu kan absolut sifatnya. Karena siapa yang bisa merubah kitab? Saya misalnya sebagai Kristen gitu ya. Tentu saja saya mengikuti ajaran yang ada di Alkitab. Kawan-kawan lain juga seperti itu. Oleh karena itu, sifat absolutisme yang terdapat dalam kitab-kitab umat beragama tentu saja tidak dapat dirubah oleh siapapun. Ya. Sehingga fakta hari ini, ya, fakta hari ini adalah itulah kitabku. Itulah kitabku. Itu. Nah, apakah sekarang persoalan sekarang ini ketika saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, Pak Kace sebagai hamba Tuhan, sebagai evangelis, tentu saja Tuhan tidak pernah memaksa Muhammad Kace menjadi evangelis ya. Maka kalau demikian kita lari misalnya kepada teori perjanjian misalnya ya. Di teori perjanjian itu ada yang disebut dengan demi hukum. Yang kedua karena kesepakatan. Ketika saya memilih menjadi evangelis, itu dapat dikualifikasikan demi hukum. Apa yang dimaksud demi hukum itu? Apa yang tertulis di kitab-kitab suci orang Kristen gitu. Ketika saya memilih menjadi pelayan Tuhan di agama Kristen. Oleh karena dia berkewajiban, karena dia tadi menundukkan dirinya kepada agama Kristen dan bertindak sebagai evangelis, maka dia berkewajiban secara hukum menyampaikan hal-hal yang dia ketahui di dalam Alkitab itu. Pertanyaan sekarang, apakah kemudian itu bersinggungan dengan agama lain? Seperti yang disampaikan Pak Yusuf Manuburu tadi. Oh, ternyata dia berbeda. Apa yang disampaikan di Alkitab dan di kitab agama Islam itu, ternyata dia berbeda tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Sebagai Pak Kace sebagai hamba Tuhan, orang Kristen menyatakan hamba Tuhan, atau evangelis, atau pendeta, atau penatua, dia berkewajiban secara hukum menyampaikan apa yang tersirat dan tertulis di dalam Alkitab itu. Itu kan? Nah, pertanyaan sekarang, apakah kalau dia mengungkapkan apa yang dia ketahui di dalam ajaran agamanya, kemudian dia juga mengetahui apa yang tertulis dalam ajaran agama orang lain, mungkin saja di sini yang perlu kita perdebatkan. Apakah kita perlu mencari seorang juru tafsir terhadap ayat itu atau tidak? Apakah kita boleh menafsirkan sendiri ayat itu? Gitu ya. Mungkin persoalan hukumnya di ranah itu. Menurut saya, ketika saya mengungkapkan di dalam Alkitab bahwa Yesuslah juru selamat misalnya seperti itu, atau satu-satunya jalan ke surga adalah Yesus, gitu ya. Apakah itu bertentangan dengan agama lain? Kemungkinan saja iya. Tapi saya sebagai evangelis, Pak Kace sebagai evangelis, dia berkewajiban menyampaikan itu. Karena dia sudah menundukkan diri kepada agama Kristen itu. Terlebih-lebih dia mengambil peran tanggung jawab lebih besar sebagai pelayan Tuhan dan sebagai evangelis, gitu ya. Jadi menurut saya dalam teori kekuasaan juga ya, kewenangan yang ada pada kewajiban hukum yang ada pada Pak Kace itu memang itu kewajiban hukum dia yang harus dia penuhi. Itu. Jadi persoalan sekarang yang banyak hal itu di dalam teori di dalam mata-mata kuliah tafsir terhadap agama misalnya ya. Boleh nggak
bebas enggak kita melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat itu? Mungkin perdebatannya di situ. Yang kedua, ya, Pak KC sebagai evangelis melakukan pemberitaan firman melalui media sosial, gitu ya, melalui media sosial. Kemudian apa bedanya kita sudah mengakui media sosial itu adalah sarana terkait kemajuan zaman, gitu ya, terkait kemajuan zaman. Dulu kita hanya belajar di ruang kelas, gitu ya. Sekarang anak SD juga sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, gitu ya, menggunakan media sosial. Pertanyaan sekarang adalah, apakah melakukan pembelajaran melalui media sosial adalah sebuah tindak pidana, gitu? Ketika Pak KC sebagai evangelis melakukan kewajiban hukumnya sebagai agama Kristen, apakah itu sebuah tindak pidana ketika dilakukan di media sosial? Apakah Pak KC mengungkapkan, menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sebuah kesalahan? Ya, menurut hukumnya tidak, karena memang dia berkewajiban sebagai evangelis, sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan itu. Sehingga apa yang disampaikan pada pasal 156 itu, menurut kami memang multitafsir, sehingga negara ini perlu memperbaiki itu 156A itu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil di Indonesia, LSAM, PBHI, dan kelompok-kelompok sipil lainnya pada masa-masa yang lalu, sedikit hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sudah menggambarkan terkait dengan narasi-narasi yang tertulis di dalam ayat itu. Ya. Tapi kemudian apa alasannya Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan pengujian undang-undang itu, gitu ya? Tentu saja kalau acuannya kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber dasar hukum tertinggi, biarlah Mahkamah Konstitusi yang mengetahui, gitu ya. Tapi ke depan harapan kita pasal 156A itu, termasuk yang diduplikasi dalam Undang-Undang ITE itu menjadi tidak ada. Kalau toh tidak bisa dihapus, setidaknya dibuat tataran atau aturan yang sangat objektif, mana yang dapat dipidana, sehingga tidak dibuat multitafsir. Kalau sekarang ini masih dibuat multitafsir, saya kira itu sangat mengganggu paham-paham kebangsaan yang sudah kita sepakati atau disepakati oleh the founding fathers bangsa ini. Demikian Pak Yusuf penjelasannya. Oke, baik. Bapak-bapak, ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Herbert, Pak Yonatan, Pak Martin, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, saya coba dahulukan nih, Pak Yusuf. Ya. Tadi sore kami sudah sedikit coba mendiskusikan secara teknis ya, langkah-langkah berikutnya, baik dari saya, Pak Sandi, Pak Ferdinand, dan Ibu Sri. Ada banyak hal yang akan kita kerjakan itu untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Pak KC. Dari sisi kami juga melihat ada semacam kecacatan hukumnya juga dalam proses tindakan hukum awal yang dilakukan oleh pihak aparat terhadap Pak KC ya. Nah, ini yang perlu kita coba persiapkan matang untuk kita bawa ke tindakan-tindakan dalam hal pembelaan di pengadilan ya. Dan saya sih berharap dalam hal pembicaraan ini kita jangan terlalu masuk ke substansi dari sisi pembelaan, karena ini terbuka buat umum. Namun kita berharap belajar dari sisi pembelaan para kuasa hukum terhadap korban-korban yang dianggap melakukan penistaan. Nah, itu kita coba evaluasi dan kira-kira terobosan-terobosan baru apa dari apa yang sudah mereka lakukan terhadap korban-korban sebelumnya gitu. Sementara itu Pak Yusuf.
Oke, terima kasih Pak Herbert. Oke, Pak Yonatan, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi seperti contoh-contoh yang tadi Pak Yusuf sudah uraikan, makanya menurut hemat kami kan ini seharusnya menjadi suatu forum dialog dari suatu perbandingan. Jadi tidak harus misalkan ya kita semua sudah paham bahwa di mana-mana yang non-muslim kan disebut kafir. Tapi kan setelah mendapat penjelasan dari pihak ahli-ahli muslim bahwa itu adalah merupakan bagian dari ajaran yang memang sudah menjadi iman dari mereka, ya kita kan jadi mengerti. Dalam arti kita kan tidak perlu melapor bahwa itu suatu penistaan. Tapi memang kan kita pahami, ya memang itu sudah menjadi bagian dari ajaran, ya kita hormati itu suatu perbedaan. Tapi kan tidak perlu itu menjadi suatu perselisihan yang sampai dibawa ke ranah pengadilan. Nah, demikian juga hal yang disampaikan oleh MKC juga kan ini menjadi bagian dari apa yang dia yakini pada akhir ini, terakhir-terakhir ini. Itu yang kita harapkan juga, yaitu menjadi suatu hal yang seharusnya menjadi dialog dalam konteks perbandingan. Jangan hal-hal seperti ini yang nanti juga mungkin dilakukan oleh MKC lain ini menjadi suatu hal ya, objek dari suatu penistaan. Demikian Pak Yusuf. Baik. Oke, Pak Martin, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, sedikit aja Pak Yusuf. Ya. Saya sepakat bahwa memang ketika digelar suatu dialog antar lintas iman ya, outputnya itu bisa memberikan dua hal yang positif Pak. Yang pertama adalah kita bisa saling mengetahui dan bertukar pengetahuan mengenai keagamaan masing-masing sehingga kita bisa lebih merekatkan persatuan dan kesatuan kita. Dan yang kedua, ini kan sama-sama agama misi ya Pak. Jika mereka bisa menjelaskan dengan baik, tidak menutup kemungkinan dari yang seberang akan tertarik. Sebaliknya, jika memang kita bisa menyampaikan dengan baik, tidak menutup kemungkinan juga bahwa dari mereka mungkin ada yang tertarik dengan kita. Nah, ini sebenarnya ajang yang bergengsi dan akademis agar masing-masing ini bisa menjalankan misinya. Jadi harusnya yang hal-hal seperti ini tidak usah dipidana, Pak. Ya. Jadi dilakukan saja dialog. Kalau kita memang mengaku kita ini orang yang berpendidikan dan kita orang yang beriman, tentunya cara-cara yang kita lakukan pastilah mengedepankan yang namanya iman itu dan pendidikan itu. Lalu ini saya dari tadi banyak baca di live chat Pak mengenai presumption dan juga penghukuman terhadap Bapak Muhammad KC ya, terhadap apa yang dilakukan ini, yang diduga ini. Banyak yang menyampaikan bahwa Pak KC ini sudah bersalah, sudah sepatutnya dihukum, segala macam, getek bengek. Kalau saya acuannya satu aja Pak, kalau kita berbicara hukum, ya harus dilihat dari kacamata hukum. Sebelum orang dinyatakan diputus bersalah oleh pengadilan, kita tidak boleh menyatakan dia itu sudah bersalah. Karena kita itu mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah ataupun yang bisa disebut dengan presumption of innocence. Dan banyak juga yang nanya kan, kenapa sih kok ada yang mau bela gitu loh terhadap Pak KC ini? Yang kita bela itu kepentingan hukumnya Pak dan hak hukumnya. Jadi jangan pernah menjudge orang bahwa orang salah tidak perlu dibela dan orang itu salah karena dia diduga melakukan sesuatu. Sabar aja, tunggu prosesnya. Biarkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk bekerja, biarkan juga negara juga yang nanti akan menyelenggarakan peradilan itu sehingga kita bisa menanti-nanti bagaimana putusannya. Mungkin itu Pak Yusuf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman, saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat bapak-bapak yang sebagai profesi sebagai advokat ya, untuk terus mengupayakan, mendorong supaya yang namanya pasal yang artinya multitafsir ini atau sesuatu yang tidak ada standarisasinya mungkin bisa dihapuskan atau mungkin diberikan ini
penjelasan atau diberikan batasan-batasan yang membuat semua pihak bisa memahami secara jelas, ya. Jadi artinya kalau sampai sudah ada batasan-batasan, ya, tataran-tataran yang pas, jadi orang semuanya istilahnya jangan sampai kena jebakan Batman, ya. Artinya sesuatu yang mereka menganggap itu tidak masalah, mereka menganggap itu bagian daripada berkhotbah atau menyiarkan imannya, tetapi ternyata ada pihak-pihak lain yang mengangkat pasal ini sebagai titik tembak yang mereka jadikan acuan. Nah, ini yang sangat berguna bagi bapak-bapak untuk bisa terus mendorong ini agar bangsa kita bisa tercapai yang namanya bangsa yang maju, bangsa yang mengedepankan kebersamaan dan juga yang benar-benar memperhatikan hak hukum setiap warga negara, ya, equality before the law, setiap orang sama di mata hukum, ya. Itu yang saya sampaikan kepada bapak-bapak yang mendampingi Pak Aceh sebagai penasihat hukum untuk benar-benar berupaya agar coba membangun jejaring untuk hal-hal seperti ini terus-menerus kita suarakan, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selama ini hukum seringkali artinya ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang artinya membuat hukum itu artinya tidak merdeka di dalam hukum itu sendiri. Mungkin itu saja ya teman-teman. Masih ada yang bapak-bapak yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita closing? Satu, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi gini, saya kira perjuangan penegakan hukum yang baik di Republik Indonesia ini bukan menjadi hanya pergumulan kita yang minoritas, tanda petik ya, tapi banyak kawan-kawan kita yang berkeinginan atau merindukan penegakan hukum di Indonesia akan mencapai sebagai bagian tujuan dari mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan umum. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, masyarakat Indonesia, betul di dalam pasal 1 KUHP itu disebutkan ada prinsip legalistik gitu ya. Legalistik itu ya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi terkait dengan narasi aturan hukum yang mengaturnya dalam konteks-konteks pelanggaran hak asasi manusia, ada juga dikenal istilah judicial by crime. Apa itu judicial by crime? Ya. Ketentuan perundang-undangan yang diciptakan oleh sebuah negara ternyata itu sebuah kejahatan atau pelanggaran hak-hak warga negara. Jadi tidak selamanya ketentuan perundang-undangan itu dimaknai sebuah kebutuhan, gitu ya. Sebuah kebutuhan untuk mencapai tertib sosial itu. Ada banyak menurut kajian-kajian masyarakat sipil di Indonesia itu yang sifatnya judicial by crime. Misalnya, ya, betul ada SKB 2 menteri terkait pendirian rumah ibadah. Tapi itu sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di atasnya. Sehingga dia harus dimaknai sebagai judicial by crime. Kenapa judicial by crime? Karena sangat merugikan hak-hak bernegara bagi warga negara. Jadi sekali lagi, saya mengajak kawan-kawan semuanya bahwa kerinduan penegakan hukum yang di Indonesia itu menjadi lebih baik, menjadi tanggung jawab bersama. Negara ini adalah negara milik kita bersama, sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantahkan. Kita hidup dalam keberagaman. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan semuanya, jangan lelah berjuang menyampaikan kebenaran terkait dengan hak-hak masyarakat sipil di Indonesia. Demikian, Pak Yusuf. Ya, oke. Baik, Bapak-Bapak. Jadi, satu hal lagi sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan bahwa ada juga teman-teman kita di Muslim yang menyatakan
bahwa Pak KC ini tidak bersalah, ya. Nah, mungkin ini juga sebagai informasi-informasi bagi bapak-bapak yang bergerak berprofesi sebagai istilahnya advokat, ya, bahwa teman-teman di Islam tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa Pak KC ini tidak bersalah, ya. Jadi artinya jadi ada perbedaan-perbedaan, makanya yang kita sebutkan tadi pasal 156 itu sebagai pasal yang multitafsir, ya, karena sejauh mana batasan-batasannya. Jadi tolong teman-teman yang sebagai advokat untuk terus mengupayakan agar hal ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua, ya, khususnya kaum minoritas atau mungkin lebih khusus kalau dibilang kekristenan, ya, seperti kayak seperti kayak Abu Janda Permada Arya kan, itu juga berjuang supaya pasal 156 itu juga dihapuskan, ya. SKB 2 Menteri juga itu harusnya dihilangkan, dicabut gitu loh. Nah, ini orang-orang mereka bukan orang-orang yang istilahnya yang biasa-biasa di dalam ilmu keagamaan. Mereka juga merupakan orang-orang yang mempelajari agama itu secara sungguh-sungguh. Nah, jadi artinya perbedaan-perbedaan seperti ini yang mungkin bisa coba disampaikan kepada sebagai pihak-pihak yang berwenang untuk coba ini dipikirkan secara serius. Ya, jangan sampai hal-hal ini karena ada pasal-pasal seperti ini memunculkan kegaduhan, ya, dan artinya memunculkan hal-hal yang ya membuat kesedihan di pihak orang-orang yang merasa dia tidak melakukan kesalahan tapi dinyatakan sebagai orang bersalah. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa share pada malam hari ini. Oke, Bapak. Terima kasih, ya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Sandi, Pak Yonatan, Pak Herbert, Pak Martin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah join. Terima kasih ya, doa kami buat Anda semua, tetap semangat, tetap mengedepankan persatuan dan tetap mengedepankan supaya damai itu bisa tercipta dan bisa ada di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Selamat bekerja buat bapak-bapak pengacara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.